Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Widianingsih dengan NPM 2110104034 akan menjelaskan tentang Project Based Learning Statistika Bisnis 1. Yang pertama tentang pendahuluan. SMA Sulu Jakarta Selatan berada di bawah naungan Yayasan Hortikultura, berdiri pada tahun 1976 dan tergolong sekolah yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan beberapa hal menarik di atas, itulah yang menyebabkan saya memilih SMA Sulu sebagai unit dalam tugas akhir statistika saya. Dengan keragaman dan kelokalannya, tentu akan banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil dalam tugas akhir saya. Yang pertama tentang distribusi binomial. Soal pertama tentang kelas 12, apakah membuat jaket sebagai jaket angkatannya? Berdasarkan informasi dari panitia pembuatan jaket tersebut, pada saat melakukan pembuatan jaket tersebut terdapat 40% jaket yang cacat. Apabila diambil 10 jaket secara acak, berapa probabilitas 8 jaket yang rusak? Nah, diketahui N sama dengan 10, X sama dengan 8, BX sama dengan 0,4, maka mendapatkan hasil 0,00471859. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas 8 jaket yang rusak apabila diambil 10 jaket secara acak tersebut adalah 0,00471859. Lalu yang kedua tentang probabilitas gabungan atau joint probability. Soalnya tentang seorang siswa laki-laki akan mengikuti seleksi anggota paskibraka di Istana Negara. Siswa laki-laki tersebut memiliki probabilitas diterima sebagai anggota di paskibraka tersebut adalah 40%. Jika siswa laki-laki diterima sebagai anggota baru di seleksi tersebut, probabilitas menempati diterimanya sebagai pemimpin 5%. Tentukan probabilitas siswa diterima dan menempati posisi sebagai pemimpin di paskibraka tersebut. Nah, di sini kita misalkan dulu. Misalnya A menyatakan peristiwa siswa laki-laki diterima dan B menyatakan siswa laki-laki menempati posisi sebagai pemimpin. Dengan demikian probabilitas yang akan ditentukan adalah PA. Nah, diketahui PA-nya sama dengan 50% sama dengan 0,5. Lalu B per A sama dengan 5% sama dengan 0,5. Maka dapat dihasilkan sama dengan 0,025. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas siswa diterima dan menempati posisi sebagai pemimpin di paskibraka tersebut adalah 0,5%. Nah, yang ketiga tentang distribusi hipergeometrik. Soalnya tentang terdapat kasus mengenai materi distribusi hipergeometrik yang menyatakan bahwa terdapat 24 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli. Dari 16 siswa terdapat 10 siswa laki-laki. Apabila diambil 20 siswa secara acak untuk mengikuti perlombaan, berapakah probabilitas terpilih 6 siswa laki-laki? Nah, diketahui N sama dengan 16, K sama dengan 10, N kecil sama dengan 12, X sama dengan 6. Maka dapat mendapatkan hasil 581,538. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas terpilihnya siswa laki-laki apabila 12 siswa secara acak untuk mengikuti perlombaan tersebut adalah 581,538. Lalu yang keempat adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Soalnya tentang staf SMA Sulu melakukan survei berkaitan dengan selera siswa di SMA Sulu terhadap jenis pelajaran yang mereka sukai guna keperluan kinerja para guru. Survei tersebut menggunakan 40 siswa sebagai sampel. Berdasarkan sampel tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. 5 orang siswa menyatakan senang pelajaran sejarah, kita misalkan dengan T. 5 orang siswa menyatakan senang pelajaran bahasa Indonesia, kita misalkan dengan L. 4 orang siswa menyatakan senang pelajaran agama, kita misalkan A. Lalu 10 orang siswa menyatakan senang pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. 6 orang siswa menyatakan senang pelajaran sejarah dan agama. 8 orang siswa menyatakan senang pelajaran bahasa Indonesia dan agama. 2 orang siswa menyatakan senang pelajaran ketiga tersebut. Nah, berdasarkan data di atas, apabila dipilih seorang siswa secara acak, berapakah probabilitas bahwa ia senang pelajaran sejarah atau agama, senang pelajaran sejarah atau bahasa Indonesia, senang pelajaran sejarah atau bahasa Indonesia atau agama, tidak senang dengan ketiga jenis pelajaran tersebut. Lalu yang pertama tentang probabilitas seorang siswa yang pelajaran sejarah atau agama. PT sama dengan 5 per 40, PA sama dengan 4 per 40, PTA sama dengan 6 per 40. Maka didapatkan hasil 0,075.
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas seorang siswa senang pelajaran sejarah atau ini sebesar 0,075. Dan yang kedua, tentang probabilitas seorang siswa senang pelajaran sejarah atau bahasa Indonesia. Diketahui PT sama dengan 5/40, PL sama dengan 5/40, PTL sama dengan 10/40, maka didapatkan hasil 0. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas seorang siswa senang pelajaran sejarah atau bahasa Indonesia yakni sebesar 0, maka tidak ada yang suka dengan pelajaran tersebut. Dan yang ketiga, tentang probabilitas seorang siswa senang pelajaran sejarah atau bahasa Indonesia atau agama. Nah, kita misalnya PT sama dengan 5/40, PL sama dengan 5/40, PL sama dengan 4/40, PTL sama dengan 10/40, PTA sama dengan 6/40, PLA sama dengan 8/40, PTLA sama dengan 14/40. Maka dapat ditarik hasil 10. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas seorang siswa senang pelajaran sejarah atau bahasa Indonesia atau agama yang sebesar 10. Dan terakhir, probabilitas seorang siswa tidak senang dengan ketiga pelajaran tersebut. Diketahui PTLA sama dengan 10, maka didapatkan hasil dengan minus 9. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas seorang siswa tidak senang dengan ketiga pelajaran di atas, yakni sebesar minus 9. Nah, teori bias. Dengan soal, petugas perpustakaan SMA Sulu merencanakan akan meminjamkan buku terbaru kepada para siswa. Pada semester kemarin, 15% buku yang dipinjamkan oleh petugas telah berhasil dan 35% gagal. Sebelum buku dipinjamkan, petugas melakukan riset dan laporan yaitu baik dan buruk dikumpulkan. Pada semester kemarin, 30% buku yang berhasil menerima laporan yang baik dan 20% buku yang gagal juga menerima laporan yang baik. Tentukan probabilitas buku terbaru akan berhasil jika laporan yang diterima adalah baik. Nah, misalnya B sama dengan buku peminjam terbaru yang sukses, B aksen sama dengan buku peminjam yang gagal, sama dengan laporan yang sukses, lalu E aksen sama dengan laporan yang buruk. Maka PB sama dengan 0,15, PB aksen sama dengan 0,35, PS per B sama dengan 0,3, PE per B aksen sama dengan 0,2, maka dapat didapatkan hasil 0,46. Jadi probabilitas buku terbaru berhasil jika menerima laporan yang baik adalah 0,46. Sedangkan probabilitas buku pinjam terbaru gagal jika diterima laporan baik adalah 0,54. Selama hanya ada dua kemungkinan peristiwa yang terjadi atau secara matematis sebagai berikut. P B per E sama dengan 1 per P B per E. 1 dikurang 0,46, maka dapat dihasilkan 0,54. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.